Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam My Room. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Seringkali kami melakukan kesalahan, bahkan kadang kami melakukan dosa. Tapi ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau setia, Engkau adil ya Bapa. Ketika kami mengaku dosa-dosa kami, Engkau segera mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sungguh Engkau baik ya Bapa. Haleluya, Engkau membuang dosa kami sedemikian jauhnya Bapa. Dari timur ke barat, sejauh itu juga Engkau menjauhkan segala pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh, kasih-Mu besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati
kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunanmu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau baik ya Bapa, Engkau setia. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami datang padamu Bapa, kami datang padamu. Ampuni kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yataraya namaya sikiriata yarao, kiriana yarabaya si, shikiriata rarayarao. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan. Shikata yarayarao, katararayarayarao, kianaya namaya sikiriata rarayarayarabaya si, kianaya rayarabaya si, katayarayara, kianaya rabaya si. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu selalu terbuka ya Bapa. Ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami hancur hati, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Ketika kami dihimpit oleh dosa, oleh pelanggaran kami, satu hal yang kami perlukan adalah kami datang kepada Tuhan. Kami perlu pengampunan Tuhan. Itu yang membebaskan kami. Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah memandang Tuhan. Engkau tidak pernah memandang hina hati yang hancur, tapi Engkau menanti-nantikan kami untuk datang kepada Tuhan, untuk kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu, sungguh besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang
betapa besar kasih pengampunan-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Bapakku yang baik. Sungguh Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, Engkau selalu bersedia menerima kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita dalam Lukas 7 ayat yang 36. Judul perikopnya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saya akan bawakan tentang pengampunan, ya, firman Tuhan dengan tema pengampunan. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit mengampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Sampai di situ. Oke, kita tentu tahu cerita ini tidak asing lagi cerita ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, terutama kaum muda, yang menjadi fokus saya adalah ayat yang
47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit mengampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kita sudah baca dari tadi bahwa perempuan yang datang ini perempuan yang sangat terkenal ya. Terkenal sekali. Ayat 37 dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi kalau kita mau asumsikan ya, dengan kehidupan kita saat ini di Ciledug ini, perempuan ini nih sangat terkenal. Jadi dari anak kecil sampai orang tua tahu siapa perempuan ini ya. Tadi kita baca dikatakan bahwa perempuan ini terkenal sebagai seorang berdosa. Nah, ini diumpamakan, disamakan dengan perempuan sundal, perempuan ini ya. Nah, kita lihat apa yang dilakukannya kepada Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat baik sekali ya. Tadi saya sudah bacakan ayatnya bahwa dikatakan di ayat 47, dosa perempuan ini nih sangat banyak ya. Kalau kita perhatikan, Tuhan berkata kepada Simon, dosanya yang banyak itu telah diampuni ya. Jadi semua orang tahu bahwa perempuan ini melakukan dosa yang begitu banyak. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, saya percaya perempuan ini bisa melakukan hal yang begitu luar biasa ini karena penyesalan yang sangat dalam hatinya ya. Sehingga Tuhan memberi statement bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni dan Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa ya. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Nah, kita perhatikan bagian B-nya. Tuhan Yesus berkata, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih ya. Bapak Ibu Saudaraku, terutama kaum muda, kita tahu dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menemukan bahwa ketika seseorang kedapatan melakukan dosa, melakukan kesalahan, banyak orang menunjuk dengan begitu berani. Kita ingat juga cerita perempuan yang kedapatan berzina ya. Semua orang yang ada di tempat itu, di TKP, semua mengambil batu hendak melempari perempuan ini. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Coba ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan berkata, pergilah ya. Tuhan Yesus tidak menghukum karena perempuan ini sudah sangat terhukum. Namun sayangnya dalam kehidupan kita sehari-hari, orang sering menunjuk pada kesalahan orang lain dengan begitu beraninya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Setelah kita membaca ayat tadi, saya menarik beberapa kesimpulan. Mengapa orang begitu berani menunjuk pada dosa atau kesalahan orang lain? Yang pertama, bisa jadi karena orang itu merasa dia tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Dia begitu sempurna. Jadi matanya, cara pandangnya, perspektifnya adalah orang lain itu selalu melakukan kesalahan, selalu berbuat dosa. Jadi dia memandang dirinya begitu sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, bisa jadi orang ini tidak pernah menyadari tadi ya, dia orang paling benar sehingga dia tidak menyadari bahwa dia pun melakukan kesalahan, melakukan dosa. Dia tidak pernah datang kepada Tuhan karena dia merasa dia tidak perlu diampuni, memandang dirinya selalu benar. Nah, orang seperti ini dia akan menunjuk kesalahan orang dengan berani. Ya. Kita lihat perempuan tadi karena dia mengerti, menyadari betapa berdosanya dia, betapa banyaknya kesalahannya, dosa-dosanya, betapa terkenalnya dia datang kepada Tuhan ya dengan rendah hati. Dan Tuhan melihat hati perempuan ini sehingga dia mengalami pemulihan. Ya. Lagu yang kita nyanyikan tadi sangat bagus ya. Bagaimana Tuhan menjauhkan, membuang dosa pelanggaran kita itu demikian jauhnya
dengan tujuan akhir adalah memulihkan setiap kita. Karena kita tidak mungkin bisa hidup damai, tenang tanpa adanya pengampunan dari Tuhan. Ya, saya pernah mengalami satu situasi di mana saya merasa saya sangat bersalah. Tidak ada orang yang tahu, bahkan Pak Rudi juga tidak tahu kalau saya merasa bersalah. Waktu koko saya dipanggil Tuhan ya, tidak ada seorang pun yang menyalahkan saya, tidak ada. Tapi di situ saya merasa kesalahan saya itu banyak, kelalaian saya banyak, dan saya merasa gagal ya. Padahal saudara-saudara saya semuanya berterima kasih karena selama koko saya sakit saya sudah mengurus, merawat sampai dipanggil Tuhan ya. Jadi rasa bersalah ada dalam diri saya, dalam hati saya itu cuma saya dan Tuhan yang tahu ya. Kalau ada yang pernah merasakan hal itu, Anda pasti mengerti apa yang saya katakan, bahwa saya merasakan beban himpitan yang begitu besar dalam hati saya. Saya tidak tenang. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya mengakui kesalahan saya mengakui kelalaian saya. Apa yang saya rasakan, apa yang Roh Kudus ingatkan kepada saya, itu saya akui pada Tuhan. Meskipun tidak ada seorang pun yang menghakimi saya akui di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan ampuni saya. Dan sungguh luar biasa ketika saya datang kepada Tuhan, saya mengakui semua kelalaian saya, apa yang Roh Kudus ingatkan, saat itu juga saya merasakan kelepasan ya. Saya merasa himpitan itu, beban itu terlepas dengan begitu saja. Itu sungguh ajaib. Saya mau mengajak setiap kita ya. Seringkali kita melihat kesalahan orang lain. Kalau kita mengingat kesalahan kita, saya diingatkan betapa Tuhan mengampuni saya begitu luar biasa. Cara saya memandang pada kesalahan orang lain pun berbeda. Ya, saya berbincang dengan satu orang. Orang ini dipenuhi dengan amarah. Ya, kami berdiskusi tentang seseorang yang melakukan kesalahan. Lalu orang itu berkata, tapi orang ini bukan hanya melakukan kesalahan, tapi dia melakukan tindak kriminal, dikatakan begitu ya. Saya bilang betul itu tindak kriminal. Lantas apa yang harus kita lakukan pada orang ini supaya Anda merasa puas ya? Lalu orang itu berkata, dia harus dihukum seberat-beratnya, harus diasingkan, tidak boleh ada di lingkungan kita. Seringkali kita berkata demikian, meskipun tidak terucap dalam mulut kita, tapi dalam hati kita sering berkata, kalau ada dia, saya tidak mau datang. Kalau ada dia di Kulus, saya tidak akan datang. Ya, jadi saya akui mengampuni kesalahan pelanggaran orang itu tidak mudah, itu bukan pekerjaan mudah, bukan perkara mudah. Tapi ketika kita melihat betapa kita melakukan kesalahan begitu besar, saat itu kita bisa memaklumi kesalahan orang lain. Saya berkata, kalau kita menghukum orang seberat-beratnya, apa yang kita dapatkan? Dia akan pergi, kita kehilangan dia luka hati, dan belum tentu kapan dia akan pulih. Bukankah lebih baik kita mengampuni? Amin. Kalau kita melihat kita pun bukan orang sempurna. Ya, saya berharap ketika kita melihat kesalahan kita, dosa kita yang begitu banyak, yang tidak diketahui orang lain, hanya kita dan Tuhan yang mengetahuinya. Kita memandang orang lain pun dengan hati yang bisa mengampuni. Tuhan Yesus berkata tentang perempuan ini. Tuhan mengatakan kepada Simon bahwa orang yang sedikit mengampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Perempuan yang sudah diampuni Tuhan tadi, saya percaya dia tahu betapa mahalnya pengampunan dari Tuhan itu, sehingga dia akan mudah mengampuni orang lain. Dia akan melakukan perbuatan kasih lebih banyak lagi. Ya Bapak Ibu, saudaraku, kaum muda, perhatikan hal ini. Mungkin banyak dari kita kecewa. Ya, kita hidup tidak akan lepas dari rasa kecewa. Tapi mari kita belajar untuk mengampuni. Saya ada mendengar sebuah cerita ya. Ada seorang anak bayi perempuan, ketika dia dilahirkan, entah mengapa mamanya meninggalkan dia di panti asuhan. Kemudian dia beranjak dewasa,
dia tumbuh menjadi pribadi yang penuh dendam, penuh kebencian, dan dia berkata, aku akan cari mamaku. Suatu hari dia ketemu dengan mamanya, ya. Ketika dia dewasa, dia didiagnosa dokter dia mengidap kelainan jantung yang kapan saja dia bisa meninggal. Sehingga suatu hari dia datang kepada mamanya dengan amarah yang meluap-luap, dia berkata kepada mamanya, aku membencimu seumur hidupku. Aku sangat membencimu, bahkan dalam tidurku, dalam mimpiku, aku membencimu. Dia katakan demikian. Dan aku memutuskan, kemarin aku memutuskan, aku akan membencimu sampai aku mati. Dia berkata demikian, ya. Nah, anak gadis ini dia tumbuh di panti asuhan, dia dididik, diajar tentang firman Tuhan, bagaimana mengampuni. Dia mengenal kasih Tuhan. Saat ketika dia ketemu mamanya, dia berkata, namun hari ini aku memutuskan untuk mengampunimu, katanya. Aku mengampunimu karena aku mau diterima di rumah Bapa di surga. Jadi melalui cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika dia mengampuni mamanya, sebetulnya itu menguntungkan dia dalam tanda petik, yaitu dia bisa diterima di rumah Bapa. Kita buka satu ayat terakhir dalam Matius 6 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semua, Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Kiranya kita mengingat ayat ini, bahwa kalau kita mengampuni orang lain, Bapa juga akan mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga, sungguh kami sangat bersyukur kami mempunyai Engkau Bapa, Bapa yang luar biasa, yang tidak pernah mengingat kesalahan kami, tidak pernah mengingat dosa kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, setiap kali kami melakukan pelanggaran, kami datang kepada Tuhan dan kami mendapatkan pengampunan, kami mendapatkan kelegaan, kami mendapatkan pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, yang memulihkan hati kami yang terluka. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap orang yang melihat tayangan ini. Roh Kudus jamah ya Roh Kudus saat ini. Setiap hati yang terluka Tuhan Engkau jamah dengan kasih-Mu sempurna. Balut setiap hati yang terluka dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mungkin ada anak-anak yang terluka karena ditinggalkan, ditelantarkan oleh orang tua. Mungkin ada orang tua juga yang mengalami hal yang demikian ketika dia kecil, dia ditelantarkan. Siapapun Tuhan, mungkin engkau anak muda, engkau ditinggalkan pacar, engkau dikhianati oleh teman, apapun itu engkau dikecewakan. Mari saat ini datang kepada Tuhan. Kalau kemarin engkau tidak sanggup mengampuni, saat ini minta kekuatan dari Roh Kudus. Kalau ada niat dalam hatimu untuk mengampuni, Tuhan akan kasih kemampuan. Tuhan akan beri kesanggupan untuk mengampuni. Saat ini Roh Kudus jamah engkau lawat setiap hati. Beri kekuatan, beri kemampuan untuk mengampuni. Katakan saat ini, Tuhan, dengan kekuatan-Mu aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia Tuhan. Aku tidak mengingat-ingat pelanggarannya, aku tidak mengingat-ingat dosanya. Siapapun dia saat ini, aku mengampuni Tuhan. Percayalah kalau saat ini kita mengambil sikap hati demikian, Tuhan pun akan mengampuni kita. Tuhan akan melepaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan akan memberikan kelegaan, bahkan memulihkan setiap hati yang tadinya terluka menjadi pulih kembali, menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sudah membuka hati, kami yang sudah mengambil kesempatan untuk keputusan untuk mengampuni, saat ini kami juga terima pengampunan dari Tuhan, kami terima pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.